Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Elsa Chairunisa dengan NIM G1910-497. Saya merupakan mahasiswi Sains Komunikasi di Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi terkait penulisan artikel opini yang merupakan salah satu mata kuliah saya di semester 6 ini. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Maria Fitriah Esos MSI yang merupakan salah satu dosen terbaik di Universitas Juanda Bogor. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu nih, apa aja jenis-jenis dari artikel. Pertama, artikel praktis, kedua, artikel ringan, ketiga, artikel opini, dan yang terakhir, artikel analisis ahli. Nah, sekarang kita fokus ke jenis artikel yang ketiga, yaitu artikel opini. Apa itu artikel opini? Artikel opini adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu, yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan tujuan memberitahu atau informatif, memengaruhi dan meyakinkan atau persuasif argumentatif, dan menghibur atau rekreatif. Selanjutnya, ada 7 karakteristik dari artikel opini antara lain ditulis dengan atas nama atau byline story, mengandung gagasan aktual atau kontroversial, menyangkut kepentingan mayoritas pembaca, ditulis secara referensial dengan visi intelektual, disajikan dalam bahasa sederhana, jelas, menarik, hidup, dan komunikatif, ditulis secara singkat dan tuntas, dan yang terakhir mengedepankan orisinalitas. Penulisan artikel opini tentunya harus melewati 3 tahapan. Pertama, ada tahap persiapan penulisan. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan penulisan. Dan yang terakhir ada tahap perbaikan penulisan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan penulisan atau yang biasa disebut dengan pre-writing. Pada tahap ini terdapat 4 aspek yang menjadi tolak ukur untuk memulai penulisan artikel opini. Pertama, ada aspek administratif. Dibutuhkan peralatan kerja yang memadai seperti laptop, komputer, kertas, tinta, dan sebagainya. Selain itu, sumber rujukan juga tak kalah penting dalam tahap awal ini seperti buku, surat kabar, jurnal, dan yang lainnya. Yang kedua ada aspek teknis, pastikan peralatan kerja dalam status oke, dan pakailah program yang benar-benar Anda kuasai. Yang ketiga ada aspek akademis seperti membuat kerangka karangan atau outline sederhana, menggunakan pola 3P dan rumus ABC, dan menyiapkan daftar referensi. Aspek yang terakhir yaitu aspek psikologis. Aspek ini berkaitan dengan mental seseorang, yang dimana orang tersebut harus merasa senang atas apa yang ia kerjakan. Seperti dalam penulisan artikel opini, mereka harus merasa senang atas kegiatan tulis-menulis ini. Hal yang bisa kita lakukan yaitu membuat suasana menjadi lebih menyenangkan, misalnya dengan ditemani musik atau cemilan saat menulis. Tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penulisan atau writing. Pada tahap ini, kita harus memusatkan perhatian kita hanya kepada tulisan dan hindarilah gangguan yang dapat membatasi kreativitas kita. Tahap pelaksanaan ini berpedoman pada outline yang sudah dibuat disertai daftar referensi yang sesuai. Tanamkan dalam benak kalian prinsip utuh dan tuntas. Utuh gagasannya, tuntas pembahasannya. Nah, kita sudah sampai nih ke tahapan yang terakhir yaitu tahap perbaikan penulisan. Tahap ini disebut juga tahap editing karena harus merevisi beberapa hal yang dianggap kurang cocok pada penulisan sebelumnya. Umumnya, revisi-revisi tersebut terdapat dalam judul, intro, komposisi, akurasi dan relevansi data, ejaan dan istilah teknis, gramatika, bobot dan substansi materi, serta asumsi dampak. Dengan penjelasan singkat yang telah saya sampaikan, kira-kira ada nggak ya yang tertarik untuk menjadi seorang penulis? Eits, tunggu dulu. Ada 4 syarat untuk menjadi seorang penulis loh. Pertama, ada technical. Kamu harus menunjukkan kemampuan menggunakan peralatan kerja seperti laptop, komputer, atau notebook. Yang kedua adalah mental. Tunjukkan tekad, semangat, dan kemauan keras untuk terus belajar dengan disertai sikap pantang menyerah. Ketiga, ada reading habit. Cobalah membiasakan diri dengan budidaya baca, serta literasi media sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Karena pada dasarnya, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Yang terakhir ada intelektual, yang berkaitan dengan visi akademis, daya nalar, wawasan,
serta kemampuan dalam menyajikan tulisan secara logis. Seorang intelektual akan lebih menggunakan kekuatan rasionya daripada kekuatan ototnya. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan diri kalian dan jadilah penulis profesional. Sekian materi terkait penulisan artikel opini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.